Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini kita akan latihan soal P3K Manso lagi ya teman-teman. Ini untuk persiapan kalian tes tahap kedua. Apalagi bagi kalian yang sudah memiliki cerdik, jadi kalian tinggal memantapkan di soal Mansonya saja ya teman-teman, dan juga wawancaranya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti pembahasannya, silakan kalian mencoba menjawab dahulu ya teman-teman. Silakan catat jawaban kalian di kertas seperti itu, lalu kalian nanti akan menghitung kalian betul berapa sih dari 20 soal di sini ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Jika Anda berada di kendaraan umum dan berada di tengah-tengah orang asing, Anda lebih nyaman tidur atau mendengarkan musik. Nah, sama seperti biasanya, kriteria untuk soal Manso itu adalah opsinya sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai, atau kadang menggunakan kata setuju ya teman-teman. Nah, jika kita dihadapkan dengan soal yang pertama ini, silakan kalian mencoba menjawab dahulu atau di pause videonya. Jadi jawabnya ini seharusnya sangat tidak sesuai ya teman-teman. Mengapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa beradaptasi seperti itu ya teman-teman. Seharusnya kita itu tidak mengabaikan orang-orang sekitar. Apalagi di sini di tengah-tengah orang asing, berarti kalian tidak bisa menerima keberadaan orang asing, cuek dengan lingkungan sekitar seperti itu ya teman-teman. Seharusnya kalian tidak tidur begitu saja atau mendengarkan musik begitu saja. Alangkah baiknya bercengkramalah sedikit seperti itu, berkenalan dan lain sebagainya, menunjukkan sikap ramah. Nah, jadi jawaban yang paling bagus itu adalah sangat tidak sesuai. Soal nomor 2, Anda suka membuat kue, bahkan banyak yang mengatakan kue buatan Anda enak. Anda tidak keberatan untuk memberikannya kepada tetangga baru Anda. Nah, di sini sama opsinya, masih seperti itu saja. Silakan dicoba dijawab. Di sini jawaban yang paling bagus itu adalah sangat sesuai, teman-teman. Di sini clue-nya adalah tetangga baru. Berarti kita bisa menerima orang-orang baru dengan bersikap baik ya, teman-teman. Sikap baik yang seperti apa? Karena kue buatan kita enak, maka boleh-boleh saja, bagus kalau kalian ingin memberikannya kepada tetangga baru ya teman-teman, untuk mempererat tali silaturahmi. Ini menunjukkan bahwa kalian bisa hidup di lingkungan manapun dengan orang-orang baru dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah sangat sesuai. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Anda cenderung lebih senang mengunjungi teman-teman baru Anda di sekolah. Nah, di sini teman-teman, walaupun sebenarnya ini mungkin bagus seperti itu, tapi dari kata cenderung di sini agak negatif ya teman-teman. Berarti kalian tidak suka mengunjungi teman-teman lama kalian seperti itu. Alangkah baiknya walaupun ada teman baru, tetap saja kalian harus menjaga tali silaturahmi dengan teman yang lama seperti itu. Jadi perlakuannya sama, tidak hanya kepada orang baru saja. Bagus kalian bisa menerima orang baru. Namun kalau cenderung di sini maknanya lebih ke negatif ya teman-teman. Apalagi cenderung lebih senang seperti itu. Nah, misalnya soalnya seperti ini, Anda senang mengunjungi teman-teman baru Anda di sekolah, barulah jawabannya bisa sangat sesuai ya teman-teman. Kalau cenderung lebih senang, berarti kan kurang senang lah ya untuk mengunjungi teman-teman yang lama. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Soal nomor 4, Anda lebih suka mendapat pertolongan ketimbang memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Dari kata ketimbang di sini agaknya lebih ke arah negatif ya teman-teman. Lebih suka mendapat pertolongan. Nah, berarti kan kemungkinan besar kalian ini tidak suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Alangkah baiknya walaupun kalian senang dibantu oleh orang lain, kalian juga harus senang memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi harus seimbang. Kalau bisa lebih banyak memberi pertolongan ya teman-teman daripada mendapatkan pertolongan. Jadi jawaban di sini yang paling bagus adalah sangat tidak sesuai, untuk mencerminkan diri Anda agar kalian bisa lulus soal Manso ini.
Soal nomor 5, Anda dapat bekerja dimanapun Anda berada dan dengan siapapun orangnya. Nah, di sini bagus banget kata-katanya ya teman-teman. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalian itu mampu beradaptasi, mampu bekerja dimanapun, di lingkungan seperti apapun, dan dengan rekan kerja seperti apapun ya teman-teman, atau siapapun, baru, lama, atau misalnya dengan watak tidak baik, jadi kalian tetap saja bisa bekerja ya teman-teman. Nah, di situ jawabannya adalah sangat sesuai. Kita lanjut soal nomor 6. Anda lebih menyukai orang-orang yang mau bekerja dan tekun. Nah, di sini teman-teman agak menjebak memang soalnya. Jadi kalau soalnya Anda menyukai orang-orang yang mau bekerja dan tekun, itu baru jawabnya adalah sangat sesuai ya teman-teman. Namun kata lebih di sini, kalau kita balik berarti kalian lebih tidak menyukai orang-orang yang tidak mau bekerja dengan tekun ya teman-teman. Seharusnya kalian itu bisa mendorong mereka untuk bisa bekerja dengan tekun, atau kalian harus bisa menyukai siapapun, seperti apapun wataknya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa menerima seperti apapun rekan kerja kalian, walaupun dia tidak tekun, misalnya tidak rajin, justru kalian harus bisa menjadi energi positif bagi teman kalian seperti itu, agar menjadikan mereka lebih baik atau lebih tekun, lebih giat lagi bekerja. Nah, seharusnya di sini jawabannya adalah sangat tidak sesuai ya teman-teman. Kecuali tidak ada kata lebih di situ, maka bisa saja kalian memilih sangat sesuai. Soal nomor 7, Anda akan belajar teknologi baru demi kualitas mengajar Anda di kelas. Nah, di sini bagus ya teman-teman, berarti kalian mau belajar lebih dan lebih, ini bisa masuk kepada kalau di kompetensi manajerial masuk kepada pengembangan diri ya teman-teman, dan juga orang lain seperti itu. Jadi kalian bisa beradaptasi dengan zaman juga ya teman-teman. Sekarang misalnya zamannya TI, menggunakan penerapan teknologi di dalam kelas, maka kalian mau belajar ya teman-teman demi kualitas pembelajaran kalian ke depannya agar lebih baik. Nah, di sini bagus, jadi jawabannya adalah sangat sesuai. Soal nomor 8, Anda akan mempertahankan metode lama jika itu memang lebih mudah diterapkan pada siswa dan siswa juga cocok. Nah, di sini memang agak menjebak ya teman-teman. Siswanya itu cocok seperti itu. Namun kalian akan tetap mempertahankan metode lama itu karena mudah diterapkan. Nah, seharusnya kalian juga bisa mencoba metode-metode baru seperti itu, walaupun pada akhirnya jika diterapkan kurang cocok seperti itu, maka kalian harus terus mencari metode baru yang sesuai perkembangan zaman ya teman-teman. Jadi jangan berpatokan kepada metode lama, metode konvensional. Jadi walaupun menurut kalian cocok, namun belum tentu juga ya teman-teman. Jadi terkadang siswa, kalau ini guru, justru siswa juga mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini seharusnya kalian tidak melulu mempertahankannya ya teman-teman. Jadi harus move on seperti itu, harus belajar metode baru, model baru, dan lain sebagainya. Jadi walaupun nantinya kurang cocok, maka kalian terus cari yang cocok ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Soal nomor 9, metode mengajar baru mungkin tidak selalu cocok dengan siswa, perlu mencoba-coba untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, ini ada kaitannya dengan soal nomor 8 tadi ya teman-teman, jadi sudah terjawab di soal nomor 9 ini. Ini sangat bagus, kalian sebagai guru tidak mudah putus asa. Jika kalian gagal dengan metode A, maka kalian akan mencoba metode lain seperti itu. Tidak selalu berpatokan kepada metode lama, jadi nanti kalian kembali lagi yang lama seperti itu. Seharusnya cari metode-metode lain, apalagi sekarang kan sudah banyak metode mengajar ya teman-teman. Jadi silahkan kalian cari informasinya dan mencoba-coba diterapkan di kelas kalian. Dan di sini juga bagus, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan apa sih? Ya, peningkatan hasil belajar siswa, misalnya peningkatan semangat mereka atau keaktifan mereka. Nah, di sini bagus banget pernyataannya. Jadi di sini jawaban yang paling baik adalah sangat sesuai.
Soal nomor 10, saya tidak pernah memberikan kritik kepada atasan karena saya selalu mengikuti apapun keputusannya. Nah, di sini teman-teman juga sangat menjebak ya teman-teman. Jadi, di situ dikatakan kalian selalu mengikuti apapun keputusan atasan. Terdengar bagus ya teman-teman. Namun, kalau kita tidak pernah memberikan kritik, tidak pernah memberikan saran, diam saja. Jadi, mungkin di sini kemampuan kalian dalam berkomunikasi dengan atasan itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi, kalian tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Nah, ini juga pengambilan keputusan yang tidak baik ya teman-teman. Seharusnya bolehlah kalian dengan memberikan masukan, saran, kritik juga boleh, asalkan membangun seperti itu. Jadi dibenarkan memberikan kritik sebenarnya demi kebaikan ke depannya seperti itu. Asalkan dengan komunikasi yang sopan, santun dan lain sebagainya. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Soal nomor 11, saya akan mengajari rekan-rekan atau junior akan penerapan teknologi dalam pembelajaran jika saya menguasai iptek dengan baik. Nah, di sini bagus banget ya teman-teman. Ini bisa masuk kepada indikator kompetensi manajerial yang pengembangan diri dan orang lain. Juga bisa masuk kepada kerjasama ya teman-teman. Mungkin juga bisa masuk kepada lainnya, tapi di sini yang lebih terlihat masuk kepada kompetensi manajerial yang pengembangan diri dan orang lain karena mengajari rekan-rekan kerja atau junior kalian dan juga kerjasama dengan junior kalian atau rekan-rekan kerja kalian. Jadi hubungannya baik demi kebaikan ke depannya seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah sangat sesuai. Nah, kita lanjut soal nomor 12. Saya akan kuliah kembali ke jenjang yang lebih tinggi jika ditawari beasiswa walau harus meninggalkan keluarga. Nah, di sini tidak dijelaskan keluarga kalian ini misalnya istri kalian sedang hamil atau orang tua kalian sedang sakit. Jadi kalau soalnya hanya sebatas seperti ini, maka kalian itu menjawabnya seharusnya sangat sesuai ya teman-teman. Mengapa Kak? Karena indikator yang dinilai ini bisa masuk kepada pengembangan diri ya teman-teman. Jadi kalian mau menerima kesempatan untuk mendapatkan beasiswa agar kalian memperoleh pendidikan yang lebih baik, yang lebih tinggi seperti itu ya teman-teman. Ini bisa juga masuk kepada mengelola perubahan, jadi nggak gitu-gitu aja. Jadi kalau kalian mau menerima beasiswa tentu akan ada perubahan pada diri kalian tentunya, karena beasiswa ini pendidikan adalah sesuatu hal yang baik, maka ini merupakan perubahan yang positif bagi kalian, perubahan yang ke arah lebih baik seperti itu. Seharusnya kalian jangan menolaknya seperti itu ya teman-teman. Apalagi di sini tidak ada dilema. Jadi keluarga tidak dijelaskan, misalnya istri hamil, istri sakit, atau orang tua sakit. Jadi pilih saja sangat sesuai. Soal nomor 13, saya lebih memilih mengantar ibu ke rumah sakit dan memilih untuk izin kepada atasan untuk datang terlambat. Nah, ini dia teman-teman, kalau tadi tidak dijelaskan, misalnya tidak ada dilema seperti itu, tidak dijelaskan secara jelas kondisi keluarga yang ditinggalkan itu bagaimana, maka kalian jawab saja sangat sesuai, ambil beasiswa tersebut. Namun kalau seperti soal nomor 13 di sini, sudah jelas bahwa ibu kalian sedang sakit ya teman-teman, maka dari itu kalian harus mengantar dahulu ke rumah sakit. Di situ tidak dikatakan bahwa kalian mengabaikan tugas kalian sebagai pegawai misalnya. Jadi kalian tetap akan berangkat ke sekolah misalnya atau ke kantor walaupun kalian datang terlambat. Karena terlambatnya di situ kalian sudah izin kepada atasan, apalagi alasannya adalah mengantar ibu kalian ke rumah sakit. Nah, di sini jawabannya yang paling bagus adalah sangat sesuai ya, teman-teman. Soal nomor 14, saya lebih baik mengabaikan keluarga daripada saya harus mengabaikan pekerjaan. Nah, di sini teman-teman jadi agak tricky juga, menjebak juga. Jadi kalau misalnya kita mengabaikan pekerjaan berarti nggak profesional dong ya, seperti itu. Namun di sini tidak dengan mengabaikan keluarga juga seperti itu. Jadi
Misalnya, kalau mengabaikan keluarga kan seperti kalau kalian tidak mengantar orang tua tadi yang sakit ke rumah sakit, malah memilih pergi ke kantor seperti itu. Nah, itu kurang baik, teman-teman. Jadi tidak diabaikan juga seperti itu. Kata mengabaikan di sini negatif maknanya ya, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Seharusnya walaupun mungkin kita nantinya akan memprioritaskan pekerjaan, namun lihat juga kondisi keluarganya, apakah membutuhkan pertolongan kalian atau tidak, seperti itu. Seperti kasus yang ibu sakit tadi, kalau butuh silahkan kalian selesaikan masalah keluarga dahulu, baru kalian pergi ke kantor. Nah, di situ kan tidak dijelaskan bahwa kalian bolos seperti itu, kalian sudah izin. Nah, di sini terlalu umum ya teman-teman, jadi akan mengabaikan keluarga daripada saya harus mengabaikan pekerjaan. Nah, apakah pekerjaannya itu harus deadline saat itu juga sehingga harus mengabaikan keluarga seperti itu? Nah, jadi di sini kata mengabaikan maknanya negatif, maka dari itu amannya kalian pilih sangat tidak sesuai. Soal nomor 15. Saya akan mengutamakan menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu daripada membantu teman baik saya di saat yang bersamaan. Nah, di sini teman-teman, jawaban yang paling bagus itu adalah yang sangat sesuai. Mengapa? Walaupun di sini di saat yang bersamaan, mengapa kita harus memilih pekerjaan kantor? Satu, di sini adalah teman ya teman-teman, jadi bukan keluarga. Walaupun teman di sini juga dekat dengan kalian, namun prioritasnya itu tidak harus menjadi yang utama seperti itu. Nah, karena waktunya bersamaan, maka alangkah baiknya selesaikan pekerjaan kalian dahulu, baru setelah itu kalian membantu teman kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini profesionalisme kalian dituntut. Dan juga bisa masuk kepada kompetensi manajerial yang orientasi pada hasil ya teman-teman. Jadi kalau kalian berusaha menyelesaikan pekerjaan kalian terlebih dahulu, maka hasilnya pun akan baik. Namun jika kalian tidak fokus, justru menangani teman kalian seperti itu dan mengabaikan walaupun hanya sementara pekerjaan kalian, mungkin hasilnya juga tidak akan bagus seperti itu ya teman-teman. Jika waktunya bersamaan, maka alangkah baiknya kalian pilih yang menyelesaikan pekerjaan kantor. Soal nomor 16, saya akan tetap menyampaikan gagasan saya saat bekerja kelompok walau saya tidak yakin itu bagus. Nah, di sini teman-teman jangan terjebak dengan kalian tidak yakin kalau itu bagus. Nah, di sini kalian kan tidak pede kalau kalian tidak jadi mengungkapkan atau menyampaikan gagasan kalian. Jadi sampaikan saja seperti itu. Siapa tahu menurut kalian tidak bagus, namun menurut orang lain bagus, atau justru itu adalah solusi terbaik ya teman-teman. Jadi di sini jika kalian mengungkapkannya, maka kemampuan manajerial yang komunikasi itu bagus ya teman-teman. Jadi ini bisa masuk kepada komunikasi juga. Juga di sini kerja kelompok bisa masuk ke kerja sama juga. Jadi kalau diam saja takut menyampaikan pendapat, padahal mungkin saja pendapat kalian itu bagus, maka di situ kerjasamanya kurang ya teman-teman. Komunikasinya juga tidak baik. Nah, di sini jawabannya adalah sangat sesuai ya teman-teman. Soal nomor 17, saya akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang melanggar peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi kalian melaksanakan tugas kalian sebagai guru, selain mengajar juga mendidik seperti itu. Jika ada siswa yang melanggar, misalnya aturannya A, lalu siswa itu melanggar aturan A, dan mungkin itu parah seperti itu, maka harus diberikan sanksi yang tegas. Nah, sanksi yang tegas ini bukan berarti dengan marah, dengan emosi seperti itu ya teman-teman. Apalagi dijelaskan di sini sanksi tegasnya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sah-sah saja seperti itu untuk dilakukan. Nah, ini memang baik untuk dilakukan. Jadi jawabannya adalah yang sangat sesuai. Kita lanjut soal nomor 18. Saya akan marah ketika siswa saya bersikap tidak sopan kepada saya atau guru lain. Nah, ini sebenarnya benar ya teman-teman. Namun kata marah di sini penggunaannya lebih kepada yang negatif. Seharusnya
kalian tidak menggunakan kata marah, atau di sini tidak menggunakan kata marah. Jadi kalian mungkin lebih kepada memberikan sanksi tegas tadi sesuai dengan peraturan, atau mungkin juga menasehati dan lain sebagainya. Jadi kalau marah ini identik dengan emosi ya teman-teman. Ini juga masuk ke kompetensi sosiokultural seharusnya teman-teman, jadi mampu mengendalikan emosi, tidak amarah dan lain sebagainya. Jadi di sini tidak aku tampilin lagi indikator-indikatornya karena udah sering banget. Jadi intinya aku hanya menyebutkan indikator-indikatornya ya teman-teman. Jadi untuk level-levelnya sudah tidak aku tampilkan. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak sesuai. Saya akan memilih membuat RPP daripada berinteraksi dengan rekan kerja di kantor. Nah, di sini teman-teman sangat dilematis sekali ya teman-teman. Jadi membuat RPP ini bagus, bisa masuk kepada orientasi pada hasil dan juga pengembangan diri dan orang lain juga ya teman-teman. Jadi nanti kualitas pembelajarannya jadi bagus kalau merancang RPP dahulu seperti itu. Namun di sini interaksi dengan teman kerja di kantor ini sebenarnya juga bagus ya teman-teman, bisa masuk kepada yang kerjasama juga atau komunikasi juga seperti itu. Namun biasanya kalau di soal manajerial itu profesionalisme kerja itu lebih diutamakan. Maka dari itu seharusnya memilih membuat RPP dahulu ya teman-teman. Jadi berinteraksi di sini juga tidak jelas, siapa tahu di situ hanya ngobrol biasa, apalagi bergosip ya teman-teman, tentu tidak disarankan di situ. Jadi jawaban yang paling baik itu adalah sangat sesuai. Nah, soal terakhir silakan kalian nanti hitung benar kalian berapa, dan juga jangan lupa di komen ya teman-teman, di kolom komentar kalian betul berapa sih dari 20 soal. Nah, semoga kalian betulnya banyak ya teman-teman. Nah, soal terakhir saya suka berdiskusi mengenai metode mengajar dengan rekan sejawat. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Jadi interaksinya jelas, bukan bergosip, bukan ngobrol atau berkenaan dengan di rumah seperti itu, bukan tugas sekolah. Di sini berdiskusi mengenai metode mengajar. Nah, bagus banget ya teman-teman. Jadi ini sama saja dengan kalian mengerjakan RPP. Di sini kan kompetensi profesional dan juga pedagogi kalian yang dituntut di situ dalam bekerja ya teman-teman. Jadi di sini bagus banget, jawabannya adalah sangat sesuai. Nah, sampai di sini teman-teman. Jadi berapa sih skor kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai di sini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.